Apa kabar, kembali berjumpa dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu ya, dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keadaan yang nyata. Kali ini membahas tentang sedikit Khodam Gen Z. Generasi Z ya, Gen Z disingkat Gen Z, yang hidup atau yang lahir dari 1997 sampai 2012. Nah, ini termasuk dikelompokkan menjadi Gen Z, generasi Z, atau menurut sebagian pendapat dari 1995 sampai 2014. Nah, ini termasuk Gen Z gitu. Sebelumnya disebut generasi milenial atau Gen Y, generasi Y. Nah, gitu ya, dari 1981 sampai kurang lebih 1996 gitu. Jadi sebelumnya lagi disebut generasi X, Gen X gitu. Sebelumnya lagi disebut generasi BB, sampai terus nanti dikelompokkan sebelumnya lagi dan sebelumnya lagi gitu. Nah, Gen Z ini, kalau Khodam itu sudah dibahas ya, sebelumnya di video saya sudah dibahas tentang Khodam sebagai pembuka gitu ya. Maksud Khodam di sini adalah yang membantu, yang apa tuh, mendukung, ya, membantu, mendukung, dan lain sebagainya lah gitu. Nah, generasi Z ini itu ada kala dinilai sebagai generasi yang individualistis, juga dinilai generasi yang melek dengan internet digital ya, melek dan sangat pragmatis, praktis, simpel, tidak mau sulit. Nah, jadi karakteristiknya begitu kurang lebihnya ya. Individualistis, mereka malas, mereka simpel, tidak mau kerja keras dan lain sebagainya ya. Tetapi juga mereka ini memiliki kecerdasan yang unik ya, kecerdasan yang unik yang mungkin didapatkan dari, ya, dari internet itu mungkin ya. Tetapi sebenarnya menurut saya itu Gen Z ini dalam perjalanannya itu bagaimana pendidikan juga, dan bagaimana generasi sebelumnya, bagaimana generasi milenial yang menjadi generasi pendahulunya, bagaimana generasi X yang menjadi generasi sebelumnya, generasi milenial ini bagaimana juga generasi X. Karena pada karakteristik manusia itu sebenarnya memiliki potensi untuk berbuat kebaikan, kebenaran, untuk kebijaksanaan, ilmu, dan lain sebagainya. Begitu juga Gen Z ini. Jadi adapun mereka malas, ya memang dari dulu juga malas sudah ada. Ya, betul tidak? Malas itu sudah ada dari dulu juga. Adapun sifat individualistis itu memang sudah ada, gimana orangnya juga itu individual. Kalau enggak di bawah sosial ya individual. Nah, gitu ya. Adapun mereka melek internet, sebenarnya generasi Y juga milenial itu yang menyukai internet digital ya, mereka juga melek. Bahkan generasi X pun begitu. Karena pengen tahu. Nah, ini karakteristik manusia juga, ada rasa penasaran dan keingintahuan. Jadi sebenarnya gimana pendidikan, lingkungan, keluarga itu yang memengaruhi. Itu hanya dibagi-bagi saja, itu Gen Z, generasi Y, generasi X, generasi BB. Itu hanya pembagian saja. Nggak tahu berdasarkan apa pembagiannya gitu.
Jadi kodam gaib di Gen Z ini ya tidak berbeda dengan Gen Y, Gen X, ya sama saja begitu ya, sama saja. Kalau masalah kaku misalkan ya, Gen Gen Z, Gen X, Gen Z itu misalkan kaku untuk masalah-masalah seperti itu ya. Ya sebenarnya kalau yang saya ketahui tidak juga ya. Bahkan Gen Z ini cenderung menghargai, cenderung mereka ini tidak memandang, tidak terlalu tajam terhadap perbedaan. Mereka menghargai, mereka menikmati, nah gitu. Mereka itu bisa bisa mengolah dengan cara berpikirnya. Cara berpikirnya juga logis tapi dengan memakai apa tuh, kesadaran ya. Jadi tidak logis yang bersifat memaksa dan keras, tidak. Mereka logis tapi dengan kesadaran. Maksud kesadaran di sini adalah logis dan memiliki empati, begitu. Tidak logis yang memaksa untuk kebenaran, itu tidak. Itu yang saya ketahui dari Gen Z, generasi Z ini. Justru mereka ini yang memiliki empati yang tinggi. Dan sebenarnya setiap manusia itu memang memiliki karakteristik eh, empati itu. Tapi gimana kita terdidik dalam lingkungan juga ya, terdidik dalam keluarga juga, kembali ke situ. Gimana pendidikannya? Bukan pendidikan formal maksudnya ya, tapi pendidikan secara apa tuh, non formal, itu yang memengaruhi. Banyak mengeluh Gen Z, benarkah itu? Ya generasi sebelumnya juga yang saya tahu itu banyak mengeluh. Generasi sebelumnya juga ya, generasi Y, generasi X, banyak mengeluh. Kalau mengeluh ya itu apa namanya, karakternya begitu ya. Jadi justru generasi sebelumnya yang mesti bisa membimbing generasi berikutnya. Nah Gen Z nanti mesti bisa membimbing generasi Alpha, generasi berikutnya setelah Gen Z, generasi Alpha, kan begitu. Jadi itu hanya pembagian saja, pembagian saja. Sebenarnya tidak ada masalah ya. Yang jadi masalah sebenarnya diri sendiri. Jawabannya ada di diri sendiri juga. Kenapa misalkan Gen Z bisa begini? Ya karena mungkin generasi Y atau milenial. Kenapa milenial bisa begini? Terkadang karena generasi sebelumnya, kan gitu. Nanti kenapa generasi Alpha bisa begini? Ya ada warisan dari Gen Z itu, generasi Z. Jadi ada karakter warisan generasi yang mewarisi, 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 mewarisi. Tapi pada intinya ya karakteristiknya ya sama gitu. Gitu ya. Potensi-potensi yang di dalam diri manusia juga ya sama begitu. Cenderung ada untuk kebaikan, cenderung ada rasa empati, simpati, menghargai perbedaan. Begitu. Sehat selalu.